Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya Isnainia dengan nomor NPM 2021 21500 dari kelas R2D, kelompok 12. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia kepada yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai karakteristik PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengertian PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut Arianti, tahun 2019 halaman 12, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Menurut Nungki Cahya Ardia tahun 2020 halaman 17, PUEBI merupakan penyempurna EYD sehingga sangat wajar jika menemukan perubahan maupun penambahan hal-hal pokok yang tidak ditemukan pada pedoman sebelumnya. Menurut Silalahi Desti Agustina tahun 2020 halaman 10, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bisa juga diartikan dengan sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Karakteristik PUEBI. Menurut Randy, tahun 2021, halaman 38, karakteristik adalah sifat yang sama dengan ciri-ciri yang sama. Berikut ini adalah ciri-ciri khas PUEBI. 1. Pelafalan kata yang benar dipakai diakritik yang lebih rinci pada huruf vokal, yaitu yang pertama, pelafalan diakritik E menjadi E. Misalnya, adik-adik bermain di teras menjadi teras. Yang kedua, pelafalan diakritik E menjadi E. Misalnya, terima kasih menjadi terima kasih. Yang ketiga, pelafalan diakritik E menjadi E. Misalnya, perlombaannya berakhir seri menjadi seri. Karakteristik PUEBI yang kedua yaitu penambahan catatan huruf konsonan, huruf Q dan X yang lebih rinci, yaitu yang pertama, penggunaan nama diri dan keperluan ilmu huruf Q dan X. Yang kedua, kata diucapkan S pada huruf X di posisi awal. Menurut Randy tahun 2021 halaman 38. Karakteristik PUEBI yang ketiga yaitu penambahan catatan pada huruf diftong, yaitu diftong E. Misalnya kata eigendom, geyser, dan survei. Menurut Randy tahun 2021 halaman 39. Karakteristik PUEBI yang keempat yaitu peringkasan aturan penggunaan huruf kapital. PUEYD memiliki 16 aturan, sedangkan PUEBI memiliki 13 aturan dengan adanya catatan. Menurut Randy, tahun 2021, halaman 39. Dan yang terakhir, karakteristik PUEBI yang kelima, yaitu terdapat pengurangan aturan huruf tebal sehingga hanya 2 aturan, yaitu penegasan bagian tulisan yang telah dicetak miring dan penegasan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Menurut Randy tahun 2021 halaman 39. Kelebihan PUEBI dari EYD. 1. Terdapat 3 butir penggunaan garis miring. 2. Terdapat penggunaan diakritik E dan E. 3.
Terdapat 4 diftong, I, au, ei, dan oi. Yang keempat, terdapat penambahan banyak unsur serapan dari bahasa Arab. Yang kelima, terdapat penambahan bahwa nama diri dalam bahasa daerah atau bahasa asing tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Dan yang keenam, terdapat penambahan cara pembedaan unsur nama geografi yang menjadi bagian nama diri dan nama jenis menurut Karyati Zeti tahun 2016 halaman 183 sampai 184. Pembagian dan pemakaian huruf PUEBI. Menurut Kurniasari tahun 2015 halaman 11 sampai 24, pembagian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf diklasifikasikan menjadi 8, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pemakaian huruf PUEBI. 1. Huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Contoh huruf abjad yaitu A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia dan terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Menurut Nungki Cahya Ardiah, tahun 2020, halaman 41. Pemakaian huruf PUEBI yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang digunakan untuk melambangkan fonem konsonan. Contohnya yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, au, ei, dan oi. Contohnya yaitu pandai, huruf vokal I, harimau, huruf vokal au, survei, huruf vokal E, dan amboy, huruf vokal oi. Menurut Nungki Cahya Ardiah tahun 2020 halaman 41. Pemakaian huruf PUEBI yang kelima yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya yaitu khusus KH, ngarai NG, nyata NY, dan syarat SY. 6. Ada huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa, dan biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan lainnya. Menurut Nungki Cahya Ardiah tahun 2020 halaman 41. Pemakaian huruf PUEBI yang ketujuh yaitu huruf miring. Yang A, huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, film, nama majalah, atau surat kabar. Contohnya yaitu saya memiliki cetakan pertama, buku Lupa Indonesia, karya Sujiwo Tejo. Yang B, dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya yaitu coba jelaskan arti dari besar kepala. Yang C, dipakai untuk menuliskan kata dalam bahasa daerah atau asing. Contohnya yaitu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan. Menurut Hani Amunal tahun 2018 halaman 18 sampai 19. Pemakaian huruf PUEBI yang ke-8 adalah huruf tebal.
Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Yang A, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang B, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya 1.1 latar belakang. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 19. Penggunaan tanda baca PWBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut Kurniasari tahun 2015 halaman 43, penggunaan tanda baca PWBI yaitu terdiri dari tanda baca titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, tanda tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Penggunaan tanda baca PWBI yang pertama yaitu tanda titik. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya yaitu ayahku tinggal di Jakarta. Yang B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya yaitu B. Titik bahasa daerah, 1. Titik kedudukan. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 55. Penggunaan tanda PWBI yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya yaitu Lina membeli kertas, pensil, pulpen, dan buku. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 55. Penggunaan tanda baca PWBI yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain. Contohnya yaitu hari sudah malam, anak-anak masih bermain di ruang tamu. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 65-66. Penggunaan tanda PWBI yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan. Contohnya yaitu hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 66. Penggunaan tanda baca PWBI yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya yaitu anak-anak, mobil-mobilan. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 68. Penggunaan tanda baca PWBI yang keenam adalah tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya yaitu tahun 2010 sampai 2018. Yogyakarta sampai Semarang. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 69 sampai 70. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya yaitu kapan dia berangkat, siapa nama orang itu. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 72. Yang kedelapan ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan berupa perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Contohnya yaitu merdeka. Bersihkan meja ini sekarang juga. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 73. Yang kesembilan ada tanda elipsis.
Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contohnya yaitu penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 73. Yang ke-10 ada tanda petik. Yang A, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya yaitu ibu berkata, "Ayah besok berangkat pagi." Yang B, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya yaitu sajak Tanah Airku. Terdapat pada halaman 10 buku itu. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 74 sampai 75. Yang ke-11 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya yaitu Aldi bertanya, "Kau mendengar bunyi kring-kring tadi?" Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 75 sampai 76. Yang ke-12 ada tanda kurung. A. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya yaitu anak itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Yang B yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya yaitu atlet berprestasi itu berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 76 sampai 77. Ke-13 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atas kesalahan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya yaitu ia memberi uang kepada anaknya. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 78. Yang ke-14 ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya yaitu tahun ajaran 2017-2018. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 78 sampai 79. Penggunaan tanda baca PWBI yang terakhir, yang ke-15 ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya yaitu mereka sudah datang kan? Kan sama dengan bukan. Menurut Haniah Munal tahun 2018 halaman 80. Perubahan PWBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut Karyati Zeti tahun 2016 halaman 175 ada beberapa hal yang melatar belakangi perubahan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini. Pertama, dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara tulis maupun tulisan, menjadi semakin luas. Hal ini membuat diperlukannya perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Kedua, perlunya penyempurnaan PUEBI untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga menjadi alasan dilakukannya perubahan. Penggunaan PUEBI untuk kepentingan penyusunan perangkat pembelajaran. 1. Penguatan kemampuan menulis menggunakan huruf kapital dan huruf miring. 2. Penguatan kemampuan menulis menggunakan tanda baca. 3. Penguatan kemampuan menulis menggunakan kata dasar, kata berimbuhan, dan majemuk. Yang keempat, penguatan kemampuan menulis menggunakan kata serapan. Menurut Kuntorot Tugianti Tutut
tahun 2019 halaman 325. Simpulan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Ruang lingkup PUEBI adalah pemakaian huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf yang diatur oleh PUEBI antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pedoman penulisan kata yang diatur oleh PUEBI adalah kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, dan lain-lain. Dan untuk slide selanjutnya ini ialah ada rujukan atau daftar pustaka yang saya ambil. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik PUEBI. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam hal pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.